Kebetulan pas lagu ini tepat dengan khotbah saya pagi hari. Jadi bicara tentang penyembuh, jadi healing. Tapi healing lama-lama hilang. Jadi biasanya ya anak-anak, bukan anak muda sih, anak-anak sedikit tua juga mau gini. Kalau sudah capek kerja mau healing. Healing itu saya bukannya pergi ke rumah sakit ya, biasanya jalan-jalan healing nggak pulang-pulang, jadi hilang. Nah, ini yang sering terjadi juga kita ini ketika di dalam Tuhan kita mau healing, tapi ternyata kita nggak healing, jadi hilang. Nah, ini akan kita bahas ya hari ini, bagaimana ketika kita sudah disembuhkan oleh Tuhan, apakah kita memang memilih untuk heal, ya, disembuhkan atau hilang, benar-benar terhilang dari kebenaran firman Allah. Oke. Kita akan melihat bagaimana ketika kita menjadi orang percaya, kita membedakan dulu bagaimana Tuhan dan dunia itu menghadapi yang namanya luka hati. Di sini tidak mungkin ada orang yang tidak terluka hatinya. Ada orang yang terluka hatinya karena perkataan, itu namanya tersakiti secara verbal. Ada orang yang tersakiti hatinya secara fisik, tapi yang terlalu sering itu adalah disakiti secara verbal. Teman saya waktu SMA, dia itu lahir dengan tanda merah. Jadi kulitnya itu merah, hampir setengah wajahnya itu merah, jadi cuma sedikit yang putih di sini. Jadi kayak luka bakar. Jadi itu tanda lahirnya waktu sejak lahir. Awalnya kita pikir dia itu kena air panas, tapi kulitnya bagus, cuma warnanya aja yang merah. Nah, dia itu sering dipanggil, saya lupa panggilannya apa, tapi intinya dia itu seperti kalau bahasa ini dia anak demit atau gimana. Bagi mereka itu candaan. Teman saya ini laki-laki dan dia sakit hati dengan sebutan itu. Dan sebutan itu membuat dia merasa bahwa apakah memang harus seperti itu dia diciptakan, badannya setengah merah, dan apakah memang dia, karena gini, teman saya ini kan namanya orang desa ya. Kadang-kadang kalau ada tanda lahir itu berbeda dari yang lain. Orang desa itu selalu berpikir berarti dia ada campur tangan iblis atau setan atau apa gitu. Nah dia sakit hati, dia dipanggil anak dedemit gitu loh. Nah saya bilang itu pilihannya, dia mau sakit hati atau dia mau memang melihat orang-orang yang menghina dia itu sebagai orang-orang yang memang tidak mengerti apa yang namanya mengasihi orang lain, menghargai orang lain. Hari ini kita akan melihat bagaimana juga Anda melihat bahwa apakah hari ini sudah baik-baik saja. Jadi ada luka secara emosional. Nah, luka secara emosional ini terjadi karena biasanya lebih banyak karena verbal. Verbal itu dari perkataan, dari perlakuan. Kita akan lihat pertama membedakan bagaimana Tuhan dan dunia itu deal dengan yang namanya emotional wounds. Jadi dengan luka batin atau luka hati. Yang pertama, Tuhan itu caranya selalu mendekat. Ini caranya Tuhan. Berarti ada healing. Tapi manusia suka memilih hilang. Manusia itu memilih menjauh. Nah, kita baca dulu dalam Mazmur 34 ayat 18. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dekat kepada orang yang patah hati, tolong tunjuk tangannya, kecuali jomblo, gak usah ngaku. Oh, tidak pernah patah hati, luar biasa Pak jemaatnya, hebat, tidak pernah patah hati. Patah hati itu gini loh, bukan berarti diputusin. Ketika Anda merasa kecewa dengan keadaan, itu namanya patah hati. Patah hati, kalau diterjemahkan di dalam Alkitab itu, sebenarnya itu merasa ada yang tidak sempurna, merasa ada yang belum terpenuhi, dan kemudian merasa bahwa hal itu tidak seperti yang diharapkan. Nah, itu namanya patah hati, kecewa. Misalnya, apakah ketika Anda sedang nonton TV, terus Anda perbaiki TV-nya rusak, apakah itu termasuk patah hati? Termasuk, karena itu namanya emosional. Secara emosi kan Anda marah. Kenapa orang dulu TV-nya itu kalau pas nggak nyala terus baru nyala? Ada yang punya TV kayak gitu zaman dulu? Yang kotak itu loh. Kalau dipukul kepalanya makin peyang, makin nyala TV-nya. Saya masih ingat dulu itu TV-nya kakek saya. Jadi kalau pas udah mulai ada garis-garis,
dipukul, keluar langsung yang bapak. Nah, intinya adalah ketika kita melihat caranya Tuhan dengan caranya manusia sangat berbeda. Ini namanya luka hati. Jadi Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi ketika hari ini kita punya masalah, Anda remuk jiwanya karena Anda begitu sedih. Jangan khawatir, ketika kita datangnya kepada Tuhan, Tuhan dekat kepada kita. Apakah salah ketika kita berdoa terus nangis? Enggak salah. Apakah salah ketika kita mengadu kepada Tuhan sampai rasanya kayak tidak bisa menahan secara emosi? Tidak salah. Dikatakan di sini tadi bahwa Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apa arti dari ayat ini? Arti dari ayat ini adalah tidak salah ketika kita patah hati. Yang jomblo jangan takut, kata Tuhan ada yang lain. Buat yang jomblo, ya. Buat yang sudah tidak jomblo jangan coba-coba, ya. Nanti Anda masuk neraka. Nah, menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Remuk jiwa ini terkadang bukan hanya bicara kita dengan orang lain, tapi kita dengan diri kita sendiri. Masalah utama kita sebenarnya adalah dengan diri kita sendiri. Ketika Anda tidak bisa mengampuni diri sendiri, ini yang membuat kita ini tidak bless you. Aduh, ya. Jadi ini yang membuat kita tidak bisa deal dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita dengan emosi kita, maka akan sulit bagi kita deal dengan orang lain. Nah, siapa yang tahu Ahitofel itu siapa? Bukan Fantofel, itu sepatu. Ada yang tahu siapa Ahitofel? Waduh, saya kok nggak bawa hadiah. Kalau bawa hadiah tadi pasti semua mau tahu, mau jawab gitu ya. Ahitofel tahu. Ahitofel itu adalah sahabatnya Daud. Jadi gini, Ahitofel itu orang yang sangat dipercaya oleh Daud. Dia penasehat yang tidak pernah diabaikan nasihatnya oleh Daud. Jadi dikatakan bahwa Daud sangat menghargai hikmat dari Ahitofel. Sehingga apapun saran dari Ahitofel itu dilakukan oleh Daud. Tapi apa yang terjadi? Ahitofel ini malah berbalik. Dia memprovokasi dan istilahnya aliran yang berbeda. Dia mendukung Absalom untuk menggulingkan pemerintahan Daud. Nah, ketika baca sejarah dan Alkitab, bagaimana cara Ahitofel memberikan masukan-masukan kepada Absalom? Masukan-masukan yang jahat, termasuk apa masukan yang kalau diceritakan di Alkitab, apa yang dilakukan oleh Absalom? Dia memperkosa ibu-ibu tirinya itu loh di depan umum. Apakah itu hikmat yang baik? Tidak. Nah, tetapi ketika melihat hal ini, apa yang dirasakan oleh Daud? Ketika dia dikhianati oleh orang yang sangat dia percaya, remuk jiwanya, secara emosional dia terluka. Hari ini siapa yang tidak pernah terluka? Anda bohong kalau Anda mengatakan Anda tidak pernah terluka. Oh enggak, biasanya orang yang tidak mengaku itu karena sudah terlalu sakit, dia berusaha lari, itu yang namanya hilang. Jadi lari dari kenyataan bahwa dia sakit hati. Ketika dia lari, belum ada pengampunan, itu jadi kepahitan karena belum diselesaikan. Ingat, masalah yang belum diselesaikan menjadi penyakit. Masalah yang belum diselesaikan dibiarkan karena enggak kok saya enggak sakit hati, biasa saya sudah mengampuni. Tidak bisa, Anda cari tahu dulu akarnya dan selesaikan daripada hilang. Nah, Ahitofel ini membantu Absalom untuk membuat strategi, dan strategi ini menyakiti hati Daud. Pertama yang menyakiti hati Daud adalah itu sahabatnya sendiri. Kedua, itu penasehatnya sendiri yang tahu semua apa yang terjadi di dalam pemerintahannya Daud. Yang ketiga yang menyakiti hati Daud adalah itu anaknya sendiri. Jadi ketika Ahitofel bergabung dengan Absalom, ini sakit hati yang sangat luar biasa. Tapi apa pilihannya Daud? Apakah Daud memilih untuk membunuh Ahitofel? Apakah Daud memilih untuk membunuh anaknya sendiri? Apakah Daud memilih untuk sakit hati? Apakah Daud memilih untuk hilang? Hari ini kita juga punya pilihan. Kita pernah sakit hati dengan seseorang atau banyak orang. Kita bilang, oh sudah gak apa-apa kok, sudah. Ingat nama, jangankan ingat, ada orang sebut namanya aja, Anda langsung alergi. Yang tadinya kaki gak gatal, tiba-tiba gatal. Terus disebut dia semakin sukses tambah gatal, seluruh badan gatal rasanya lihat dia sukses. Karena terkadang ketika kita benci orang melihat dia sukses, kita tambah benci rasanya. Jadi alergi yang tidak pernah ada jadi alergi. Nah, opsi dalam hal ini ketika melihat tadi Tuhan caranya mendekat kepada orang yang
patah hati. Kemudian manusia, dunia ini biasanya memilih untuk menjauh. Tetapi kita tidak sama dengan dunia ini. Kita memilih mendekat kepada Tuhan. Amin. Ketika Tuhan mendekat kepada kita, kita mendekat. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Mungkin Anda tidak percaya manusia, tapi percayalah kepada Tuhan. Duduk berdoa, remuk hati di situ, dan Tuhan ada di sana. Karena Tuhan tidak pernah menjauh. Jadi opsi kita, apakah kita mendekat? Ini pilihannya. Apakah kita mendekat kepada Tuhan atau menjauh dari Tuhan? Hanya ada dua pilihan. Makanya kalau sekolah minggu diajar cuma dua pilihan, neraka apa surga. Demikian juga dengan pilihan hidup. Apakah kita menjauh dari Tuhan atau tidak? Kalau bicara masalah, selama kita hidup akan selalu ada masalah. Jadi gini, saya pernah bilang seperti ini. Hidup itu kita harus tahu bahwa ada wasit di dalam hidup kita. Tahu wasit? Wasit itu lari sana lari sini cari kesalahan. Nah, di antara kita ada orang-orang yang juga seperti wasit. Dia akan cari kesalahan Anda sampai dikeluarkan kartu kuning, kartu merah. Ada tipe-tipe orang yang seperti itu, yang kita tidak salah aja disalah-salahkan. Bersiaplah dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, biasanya seperti ini. Orang yang seperti wasit itu gini, dia akan mengkritik apapun yang Anda lakukan, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Pertanyaan saya, wasit bisa main bola nggak? Nggak bisa. Lah kenapa dia kok berani kasih denda-denda orang? Main bola aja nggak bisa? Karena dia memang bertugas untuk mencari kesalahan. Dan ada orang-orang seperti itu di antara kita, di dalam gereja juga ada. Jadi jangan sampai sakit hati. Ketika mereka berperan sebagai wasit, bersyukurlah. Berarti memang mereka dipilih untuk menguji kesabaran Anda. Tuhan berikan aku kesabaran, maka Tuhan berikan wasit dalam hidup Anda. Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan kasih dua wasit dalam hidup Anda. Belum lagi tukang pukul, wasit, macam-macam. Penonton lebih parah lagi. Tidak melakukan apa-apa, maki-maki sendiri. Saya kan pernah cerita di sini ya kalau nggak salah. Tetangga saya yang waktu main tinju itu loh. Nah, kalau dia yang main tinju udah mati duluan. Harusnya tadi begini, harusnya begitu. Tapi ibu bisa emang main tinju harusnya begini begitu. Biasanya penonton begitu. Nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa, harusnya begini. Saya pernah mengajar anak-anak di desa sini di Jegles. Saya ngajar mereka buat ikan dari kertas. Kemudian saya sudah potong. Nah, kertasnya itu ada satu anak, tapi dia ngomong bahasa Jawa. Dia bilang gini, Bu, harusnya, tapi cara ngomongnya saya nggak bisa niru. Bahasa Jawa yang lucu. Harusnya potongnya itu nang ini, nang ngono, ninginu. Hah? Ngene loh Bu, ini loh kok nang ngono. Kamu mau apa tuh nak? Coba kamu potong. Dia potong, dia kasih saya contoh. Nggak jadi ikan. Saya bilang, ini apa? Loh, harusnya kan dia jadi bahasa Jawa ikan apa sih? Iwa. Tak lihat kok kertasnya sudah robek semua. Dia mau ngajarin saya, ya udah. Namanya anak-anak sedang bagus, iwanya sudah digoreng nih, jadi begini. Dia mau ngajarin saya. Nah, padahal waktu itu saya datang untuk ngajarin mereka craft. Lucuan namanya umur segini. Nah, dia mau mengajarin saya cara potong kertas untuk buat ikan. Kita juga akan ketemu orang-orang seperti itu. Anda sudah tahu cara mengelola, cara hidup dalam keluarga Anda masih diurusin. Harusnya kamu ngurus anakmu begini. Soalnya begitu-begitu. Makanya ada yang ngomong begini. Mertuanya ngomong gini. Kamu didik anak salah. Dia bilang sama mantunya yang perempuan. Harusnya didik anak tuh seperti ini. Terus si istri bilang, nggak usah ajarin saya ibu mertua. Saya sudah hidup dengan anak yang Anda didik saat ini. Itu yang jadi suami saya. Dan hasilnya seperti itu. Suaminya kerjanya apa? Duduk, pakai silet, perutnya kebuka gitu sambil makan kerupuk, buka habis. Nah, itu hasil dari didikan Anda. Jadi tidak usah ajarin saya ibu mertua. Nah, hari ini kita juga seperti itu. Kita sering diajarin orang yang sepertinya tahu tentang hidup kita, tapi ternyata setelah kita tidak mengikuti yang dia mau, dia kritisi hidup kita. Jadi ini pilihannya tadi. Ketika Anda melihat orang-orang seperti itu ada wasit, pilihlah untuk tidak sakit hati. Percuma buang waktu dengan itu. Sekarang ketika Anda menjadi pemain bola, ngapain Anda marah sama wasit? Mending Anda bingung bagaimana bisa menang. Bingung bagaimana untuk bisa masukkan gol. Kalau orang yang suka bola, saya nggak suka bola, tapi ini analogi buat saya.
Jadi lebih baik kita fokus dengan hidup kita daripada fokus yang orang mengkritisi kita. Nggak usah sakit hati. Nanti seperti yang 2 minggu lalu saya cerita, ada sakit hati, sakit jiwa, sakit fisik. Ada yang mau sakit jiwa? Nggak ada. Jangan mau, karena orang yang menyimpan sakit hati akan jadi sakit jiwa. Makanya yang tadinya healing berubah jadi hilang. Hilang dari damai sejahtera, hilang dari sukacita. Nah yang kedua, ketika tadi bicara Tuhan mendekat, manusia menjauh. Kita bicara yang kedua. Ketika bicara dengan luka emosional ini, sakit hati ini, Tuhan akan menyembuhkan. Hebatnya Tuhan itu begitu. Dia akan tetap menyembuhkan. Apapun penyakit kita, ada 2 hal yang disembuhkan. Sakit fisik, kemudian sakit secara emosional, sakit hati. Itu akan disembuhkan oleh Tuhan. Sedangkan manusia kerjanya menambah penyakit. Percaya gak kalau manusia bisa menambah penyakit? Contoh, baru saja terjadi di depan rumah saya. Suami istri bawa anjing jalan-jalan. Nah, waktu bawa jalan-jalan itu nggak tahu istrinya bawa apa. Terus istrinya bawa anjing juga, pegang anjingnya besar. Terus bawa nggak tahu apa yang di sebelahnya. Istrinya kesandung, jatuh. Terus saya berpikir suaminya akan bantu ngambil barangnya atau pegang anjing atau gendong istrinya atau apalah. Suaminya malah gini, kok ada saya nggak dengar. Saya bilang, kurang aja suaminya, istrinya sudah jatuh diomelin. Terus sambil HP gini. Terus istrinya ngomel balik toh. Terus istrinya kayak ngambek, balik ke belakang pergi. Terus suaminya bilang, ya wes, aku tak jalan sendiri. Aduh ini suami tipe macam apa ini? Nah, saya bisa melihat pertama ketika perempuan itu jatuh, kalaupun tadi suaminya tidak menolong, mungkin dia mau berdiri sendiri. Tapi ditambah lagi dengan suaminya bilang, sudah tidak ditolong, diomelin. Itu udah tambah satu penyakit. Pas dia berdiri mau jalan bareng, terus entah dia ngomong apa saya nggak dengar. Ngambek si istri balik ke belakang. Setidaknya dia kejar istrinya atau enggak? Ya wes, dia malah pergi, tambah sakit hati. Nah ini tipe-tipe ada orang yang seperti ini. Sudah Anda sakit secara fisik, ditambah sakit kejiwaannya. Anda lagi batuk, Anda lagi sakit, lagi pegel. Tiba-tiba dia ngomong, kok malas-malasan sih? Badanku nggak enak. Wah. Jadi udah sakit fisik, sakit hati, belum ditambah-tambahin lagi. Pilihan kita apa? Anda memilih untuk sakit hati? Anda memilih untuk disembuhkan? Atau mau menerima penyakit itu untuk ditambahkan lagi? Orang gini, kalau sudah sakit, disakiti, tambah di drama-drama kayak orang Korea. Korea masih enak ya, nangisnya itu loh. Tapi yang India mesti joget dulu baru nangis. Di sini ada nggak nangis dulu, joget dulu. Nangis joget terus sembunyi di balik pohon, terus nangis lagi. Itu kan India kan, ting, nambah pohon terus nangis. Terus jatuhnya, kalau jatuh kan jatuh. Kalau India, jadi mendramakan. Nah di sini kita lihat ya, Tuhan menyembuhkan, manusia menambah rasa sakit. Kita baca Mazmur 147 ayat 3. Sama-sama, 1, 2, 3. Menyembuhkan. Yang pertama tadi Tuhan mendekat kepada orang yang patah hati. Setelah mendekat Tuhan menyembuhkan. Luar biasa loh Tuhan ini. Dia bukan hanya mendekat nanya, apa kabar bro? Bukan, mendekat langsung dikatakan menyembuhkan. Jadi ketika kita mendekat kepada Tuhan, kesembuhan itu ada. Kalau hari ini Anda belum sembuh dengan rasa sakit hati, berarti Anda belum dekat kepada Tuhan. Saya tidak menghakimi. Tapi orang yang dekat kepada Tuhan itu mengerti apa yang namanya disembuhkan. Healing, bukan hilang. Yang hilang itu selalu ngomong, Tuhan kenapa dia tidak mati saja? Tuhan kenapa dia tidak pindah gereja saja? Tuhan buat mulutnya mencong jadi tidak ngomong-ngomong lagi. Gini gitu. Ada yang berdoa seperti itu. Karena katanya mulutnya gak pernah dipakai dengan benar. Terus mau dipakai apa mulut? Soalnya ngomongnya selalu begitu. Sekarang kalau dia memang seperti itu, dia belum bertobat. Lebih baik kita bertobat. Kenapa kita urusi pertobatan orang lain sedangkan diri kita sendiri tidak bertobat? Makanya saya pernah katakan, ada orang merasa sudah bertobat, tapi suka menghakimi orang lain harus bertobat. Karena dia merasa sudah bertobat.
Tapi orang yang sudah bertobat tidak akan ngurusi pertobatan orang lain, tetapi memperkatakan berkat kepada orang lain. Tidak kepo, itu masih begitu nggak orangnya? Urusan Anda apa? Kecuali Anda konselornya, pendetanya, dan itu pun bukan tanya orang lain. Kalau konseling itu langsung sama konselornya, nggak lewat orang lain, lewat situ, lewat sana. Nanti ceritanya jadi panjang. Jadi ketika ini tadi ayat dikatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Luka yang dibalut, kenapa luka dibalut? Pertama supaya tidak kena kuman. Kalau kena kuman, lukanya makin besar. Itulah orang Kristen yang tidak mau dibalut lukanya, semakin terluka, artinya menjadi kepahitan. Tuhan bilang sini dibalut, moh. Kenapa? Tuhan celakakan dia dulu, baru saya senang. Dia merasa bahwa cara membalut luka artinya ketika orang itu celaka. Bukan itu caranya Tuhan. Dari minggu lalu, yang 2 minggu lalu saya katakan cara Tuhan tidak seperti cara kita. Ketika Tuhan datang, dia membalut luka, langsung kasih lukanya, balutkan Tuhan sebelum kena virus. Kalau luka yang ternganga itu bisa busuk dan diamputasi. Kalau sudah diamputasi itu cacat. Makanya banyak orang Kristen cacat imannya. Karena sudah banyak yang diamputasi dari itu. Diamputasi kebaikannya karena sudah apatis dengan orang. Diamputasi hidup bersosialnya karena sudah apatis dengan orang lain, alergi dengan orang lain. Padahal orang lain tidak apa-apa. Hanya gara-gara satu orang dia benci satu komplek. Hanya gara-gara satu orang di gereja dia benci satu gereja sama pendeta-pendetanya. Bahkan cucunya pendeta juga. Saya bilang urusan cucu pendeta, pokoknya satu gereja itu jahat katanya. Saya bilang satu yang menyakiti Anda, kenapa satu gereja yang Anda benci? Nah ini penyakit, kenapa? Karena lukanya belum dibalut. Ketika bicara tentang luka yang dibalut, ada yang bernama Abisai di dalam Alkitab. Siapakah Abisai itu? Abisai itu orang yang selalu mengikuti Daud. Nah ketika Daud dikutuk oleh yang namanya Simei, dikutuk, oh dasar penumpah darah, Tuhan balas nih, dimaki-maki. Bayangin ya seorang raja dimaki-maki di jalan. Itu kalau di tempat tertentu udah hilang tuh besok tuh, atau malah mati di tempat. Tapi kemudian Abisai dia seperti pahlawan mengatakan sini tak penggal aja kepalanya si Simei ini. Ngomong kok begitu. Tapi apa kata Daud? Jangan seperti itu. Siapa tahu Tuhan memang yang menyuruh dia untuk mengutuknya. Jadi kita lihat ya, bagaimana cara Daud yang harusnya dia punya otoritas untuk mengeksekusi siapapun, ketika dia dikutuk, dipermalukan di depan umum, dia tidak memilih untuk terluka. Dia tidak memilih enak aja otoritasku. Kalau bahasa ini, mukaku mau taruh mana ya? Muka memang taruh dengkul ya? Muka tetap di sini toh. Muka saya hilang loh bu, masa hilang di mana? Kayak kita cari. Loh, bukan maksud saya dipermalukan. Saya pernah dibilangin gitu. Saya bilang, dia konseling dia bilang gini. Terus muka saya mau taruh mana? Ya muka Anda ya tetap di situ, nggak bisa hilang-hilang. Ya maksud saya itu harga diri saya tetap ada harga diri Anda. Selama ada Kristus di dalam diri kita, selalu ada harga diri kita. Kenapa harga diri orang jatuh? Karena dia sendiri yang menjatuhkannya. Orang lain tidak bisa menjatuhkan harga diri Anda. Ketika orang mempermalukan Anda, harga diri Anda tidak pernah jatuh. Tapi yang membuat itu jatuh ketika Anda gengsi. Kristus yang ada dalam diri kita membuat kita punya harga diri yang luar biasa. Ketika ada orang yang mempermalukan Anda, harga diri Anda tidak jatuh karena ada Kristus di dalam diri kita. Tapi ketika gengsi kita tadi itu ada, kita tiba-tiba kita merasa harga diri kita yang tidak ada yang bisa mengambil harga diri kita. Apapun itu tidak ada selama ada Kristus di dalam diri kita. Makanya kalau ada orang yang berusaha mempermalukan seseorang, mempermalukan hamba Tuhan atau apapun, silahkan. Anda tidak akan pernah menjatuhkan harga dirinya. Karena selagi dia hidup benar di hadapan Tuhan Allah, Anda akan melihat pembelaan Tuhan itu nyata. Bagi orang-orang benar dan takut akan Tuhan. Jadi jangan pernah malu. Jangan pernah alergi ketika orang merendahkan Anda. Jangan berpikir harga diriku loh, mau taruh mana muka saya. Muka kita tetap di sini kok. Gak mungkin taruh belakang. Pasti tetap di depan.
Selama Kristus ada dalam diri kita. Jadi Abisai ini berpikir ketika ada yang mempermalukan, ketika ada yang mengutuk Daud, balas, penggal kepalanya. Ini cara yang salah yang dilakukan oleh dunia. Cara Tuhan tadi dikatakan Tuhan menyembuhkan. Nah, apa perkataan Daud ini? Dia justru tidak memarahi yang namanya Simei tadi. Tuhan begitu juga dengan kita. Dia akan menyembuhkan luka hati kita kalau kita memilih untuk tidak menerima virus-virus itu. Jadi ketika Tuhan menyembuhkan, dia tutup luka itu, terima. Sehingga ketika ada orang ngomong apa lagi, itu tidak menjadi virus di luka di dalam hati kita. Itu yang namanya emotional wounds tadi itu. Jadi luka secara emosional, luka batin itu tidak akan ada, tidak akan besar. Ketika dibalut, luka yang dibalut tadi menjadi kering dan sembuh. Apakah ada bekasnya? Pasti ada bekasnya. Biasanya kalau luka ada bekas jahitan, ada. Tapi masih sakit? Tidak. Makanya ada bilang, mengampuni kan kita harus melupakan. Enggak bisa. Kita ini manusia, kita kadang ingat, tetapi sudah tidak ada rasa lagi ketika mengingatnya. Itu biasa manusiawi. Jangan paksa orang melupakan kejadian buruk dalam hidupnya seakan-akan dia belum mengampuni. Sudah mengampuni loh. Yang penting dia sudah tidak ada rasa lagi dengan masa lalu itu. Dia ingat masa lalu itu pernah terjadi dan menyakitkan. Tetapi itu dulu sakitnya. Sekarang cuma bekasnya. Apakah bekasnya itu mempengaruhi? Tidak. Tetapi di dalam Tuhan ketika menyembuhkan, jadi gini, bekas itu tidak mempengaruhi apapun. Makanya jangan mengatakan mengampuni membuat kita amnesia. Enggak. Pengampunan tidak membuat kita amnesia. Tiba-tiba lupa. Dia nyakiti saya, tiba-tiba saya lupa namanya. Siapa ya namanya? Enggak mungkin. Jadi mengampuni, melupakan bukan berarti benar-benar amnesia, tidak. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud tadi, dia tidak menerima lagi sakit hati. Sudah disakiti sama calon mertua, sama mertua, kemudian disakiti sama sahabatnya, ini lagi yang keluarganya dari Saul ini mengutuk. Kalau dia terima semua sakit hati ini, tambah banyak sakitnya. Hari ini siapa yang menghina Anda? Kemudian besok ada yang merendahkan Anda. Kemudian besok ada yang mencaci maki keluarga Anda. Kemudian besok ada yang tidak menghargai apa yang Anda lakukan. Anda kumpul semua jadi sampah. Gak usah dengerin. Hidup kita itu di hadapan Tuhan seperti apa, itu saja pikirkan sudah. Peduli amat kata orang apa. Selama kita hidup benar, karena gini. Kalau kita terus membiarkan luka yang terbuka itu menerima hal-hal yang membuat virus, itu sebenarnya akan menggerogoti batin kita. Menggerogoti emosional kita. Nah, di sini pilihannya apa? Pilihannya adalah mau disembuhkan, mau sekarat, mau disembuhkan atau mau hilang. Benar-benar hilang. Hilang dari sukacita, hilang dari damai sejahtera, bahkan malas ketemu dengan orang. Orangnya pada tidak apa-apa. Malas aja. Saya nggak mau ketemu orang. Nah, ini membuat kita tidak bisa sembuh. Karena kita sendiri memilih untuk tetap sakit. Ada di sini yang mau dia sehat terus bilang, aku mau di rumah sakit, mau nginep di rumah sakit. Kalau bisa lama-lama. Gak ada. Ada yang mau nginep di rumah sakit sini? Gak apa-apa Bu, daripada di rumah, mending di rumah sakit. Kenapa? Di rumah ada yang ya, ada sih, tapi rumah sakit jiwa mau. Bukan rumah sakit orang sakit gitu. Gak ada. Orang yang sudah sehat tidak akan memilih untuk sakit. Orang sakit pasti memilih untuk sembuh, itu namanya normal. Ada nggak orang sakit memilih untuk mati? Ada yang sakit hati, mending mati saja. Alah, kadang-kadang ada orang anak muda gitu loh, baru putus, tak pikir umur berapa, ampun. Ini teman saya Bu, mau bunuh diri katanya, mau minum apa? Sabun cuci piring. Sabun cuci piring, kenapa? Diputus sama pacarnya loh Bu. Terus gimana? Akhirnya muntah-muntah, berbusa-busa mulutnya. Saya bilang, kok tanggung sabun cuci piring? Terus saya bilang, umur berapa? 12. Berapa? 12. 1 tahun bedanya dari anak saya. Sebentar, itu SD apa SMP? SMP kelas 1. Aduh, anak-anak sekarang 12 tahun loh. Anak perempuan. Bunuh diri pakai sabun cuci piring. Terus waktu saya bercanda, kenapa gak sabun lain? Cuma itu sabun yang ada di rumah Bu. Oh iya. Nanti saya sumbang sabun-sabun lainnya. Haduh. Itu anak kecil saja sudah drama hidupnya. Terus saya bilang, yang putusin kelas berapa emang? Sekelas Ibu. Umurnya sama, 12.
Masak aja nggak bisa, cuci piring aja nggak bisa, urusan patah hati gitu loh. Jadi jangan menambah penyakit. Anak ini hidupnya belum masuk umur 20-an, cari kerja susah. Ini baru pergi ke sekolah, pakai sepatu aja kadang kiri ke kanan, kanan ke kiri, udah putus cinta. Nah ini loh, manusia terkadang kita bisa berumur 11-12, kenapa? Kita tuh mikir hal-hal yang seharusnya tidak harus kita pikir, yang kita pikirkan. Jadi pilihlah untuk disembuhkan, jangan pilih untuk terus disakiti. Itu pilihan. Kalau Anda merasa terus tersakiti, itu karena Anda memilih untuk disakiti. Berapa kali orang ngomong apapun ke saya misalnya, saya nggak peduli dia mau ngomong apa. Saya pikir kalau memang cara berpikir Anda berbeda dengan saya tidak. Saya pernah menegur saya di persekutuan hamba Tuhan, saya menegur hamba Tuhan, tapi hamba Tuhannya oke. Tetapi dari YouTube itu ada yang marah-marah. Anda tidak berhak benar. Nah yang undang saya kasih tema begitu, mereka oke-oke saja, kenapa Anda yang komplain dalam hati gitu loh. Karena dia merasa bahwa saya waktu itu sharingnya bukan di forumnya hamba Tuhan. Ya kadang-kadang orang begitu ya, di YouTube menonton tapi dia tidak tahu ceritanya seperti apa. Pokoknya asal ngomong aja dulu. Belum lagi saya ada buat judul, saya bilang harga keselamatan 1.000. Udah ngamuk-ngamuk orangnya. Terus kemudian ada temennya yang lihat dulu isinya apa, udah nonton nggak? Dari judulnya aja kelihatan kok. Mana ada cerita keselamatan dijual 1.000. Saya kebetulan waktu itu cerita pakai analogi tentang pizza. Nah kemudian udah ngomel-ngomel aja. Nah itu hidup kita. Kalau memilih untuk sakit hati, saya sakit hati loh sama orang itu. Anda sudah tidak ikut ibadahnya, terus Anda ngomel-ngomel. Dan saya memilih untuk tidak sakit hati, gitu. Nah sekarang Anda memilih untuk sakit hati. Jangan. Banyak akan ada terus yang menyakiti hati Anda sampai kita itu didewasakan. Orang dewasa nggak peduli lagi kalau ada wih gitu, enggak. Orang mau ngomong apa terserah. Kalau saya kasih contoh tapi menyakitkan. Ikan Nabi di dalam perjanjian lama, Elisa. Siapa yang panggil dia? Botak. Apa yang dilakukan Tuhan kepada anak-anak yang bilang botak? Dimakan sama binatang beruang gitu. Mau. Kalau beruang sih saya mau beruang, ada uang. Tapi saya ingin mengatakan bahwa terkadang berhati-hati ketika kita berkata-kata. Mulut kita itu, makanya saya percaya dengan mulutmu harimau. Jadi the power, kuasa yang keluar dari mulutmu itu akan mempengaruhi dirimu sendiri. Ketika engkau mengutuk, itu akan mempengaruhi dirimu sendiri. Ketika engkau memberkati, itu mempengaruhi dirimu sendiri. Jadi begini, ketika Anda memberkati, berkat yang sama datang kepada Anda. Ketika Anda mengatakan Tuhan memberkatimu, berkat yang sama ada kepada Anda. Tetapi ketika Anda mengatakan kutuk, mati aja kamu begini, kutuk yang sama kembali kepada Anda. Karena mulut orang percaya bisa kuasanya. Apapun yang keluar dari mulutmu akan kembali kepada dirimu sendiri. Apa yang engkau sebutkan itu pun akan kembali kepadamu. Karena kita orang percaya, itu mulut yang kita sampaikan itu berkuasa. Kemarin itu saya lagi nyetir. Itu truk, di belakang truk kan biasa ada tulisan-tulisan lucu-lucu ya. Tapi ada truk kemarin ketutup tulisannya itu sama kayak kain gitu. Jadi menerima order. Tak pikir jualan apa. Terus pas kena angin, menerima order tabrak mantan. Itu di belakang truk, order tabrak mantan. Berarti dia terima order untuk tabrak mantan yang sakit hati. Saya bilang, biasanya kan kutunggu jandamu macam-macam ada begitu. Tapi apa ya, menerima order apa namanya persis di belakang. Menerima order tabrak mantan. Nah ini tipe-tipe orang yang akan senang ini saya cari ini, saya mau order ini buat tabrak mantan saya. Karena tidak mengampuni ya. Jangan ada yang order seperti itu ya. Tapi biasanya di order lewat doa. Tuhan, aku tersakiti, buat dia sakit hati. Lebih sakit dari yang saya rasakan. Biasanya ordernya sama Tuhan. Ingat, Tuhan tidak terima order seperti itu. Tuhan tidak terima order sakit menyakiti. Tuhan hanya terima order minta disembuhkan. Karena Tuhan dokter segala dokter. Bukan hanya sakit secara emosional, tapi sakit secara fisik. Hari ini yang sakit secara fisik, engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Karena Jehovah Rafa. Engkau disembuhkan secara emosional karena Jehovah Rafa. Itu dia penyembuh. Yang ketiga,
Setelah Tuhan mendekat, dia menyembuhkan. Nah, biasanya orang yang disembuhkan keluarkan dari rumah sakit. Perlu perawatan tidak? Perlu. Tadi Pak Johannes bilang minum vitamin ya Pak ya. Minum susu. Tuhan setelah dia menyembuhkan kita tidak dibiarkan loh, dipelihara. Tuhan itu memelihara jiwa, tetapi kalau dunia itu akan terus memelihara rasa sakit. Ketika kita sudah disembuhkan, sudah sembuh nih, kita sudah sembuh, sudah mengampuni. Tiba-tiba orang yang menyakiti kita nongol lagi dalam kehidupan kita, melakukan hal yang sama. Pilihannya apa? Anda mau sakit hati lagi, balik sakit lagi, atau ya sudahlah kebiasaan orang ini mau menyakiti. Itu pilihan. Nah, ketika Tuhan memelihara jiwa, mari kita baca ya di dalam ayat firman Tuhan. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab Ia yang memelihara kamu, bukan orang yang menyakiti. Anda yang memelihara Anda. Kenapa Anda bingung dengan dia? Dia membuat Anda memelihara sakit hati. Udah pernah dia menyakiti Anda sudah sembuh, dia sakiti Anda lagi. Anda memilih untuk sakit hati apa untuk sembuh terus? Ini yang tadi saya katakan, mau memilih untuk healing atau hilang. Jadi dikatakan serahkan segala kekhawatiran. Apa kekhawatiran kita hari ini? Tadi ketika bicara sakit hati, bicara dengan luka secara batin, itu bukan hanya ketika dilukai orang lain. Terkadang kita melukai diri kita sendiri dengan cara mengintimidasi diri kita sendiri. Kamu sih begini, kamu kok begini tadi ya? Harusnya ini begitu. Jadi kita sering menyalahkan diri kita sendiri. Tanpa kita sadari kita menyakiti diri kita sendiri. Terus yang kita salahkan apa? Orang di sekitar. Makanya ada orang yang dia menyakiti dirinya sendiri, terus diajak ngomong bentak orang. Nah orangnya nggak salah-salah ya. Padahal dia sedang bergumul dengan dirinya sendiri. Anaknya lagi main, yang biasanya anaknya ribut tiba-tiba dibentak-bentak. Karena dia tidak bisa mengekspresikan lagi, akhirnya apa yang ada di sekitarnya dimarahi. Saya kadang berpikir, kadang-kadang orang-orang yang emosional ini kayak orang gila. Jadi ada ini bukan teman saya sih. Jadi saya berkunjung waktu itu ke satu tempat. Dia ngamuk-ngamuk sama toke. Kan toke itu ribut kan? Toke! Terus biasanya teriak toke. Jadi yang tetangga itu, saya kenal orangnya tapi saya tidak begitu dekat. Toke biasa kan malam, nggak tahu itu siang-siang toke. Terus tokenya mungkin besar. Terus dia ambil itu loh, dia kan lagi makan, dia ambil sendok itu loh, dia lempar ke toke itu ngamuk-ngamuk. Orang ini kok marah sih? Kan sayang sendoknya dilempari toke itu loh. Memang dia terus ngomongnya apa ya, dia bilang siang-siang kok toke. Iya saya malam kok. Nah kalau malam dia malah tambah ngamuk. Nah ini saya bilang orang tuh aneh ya. Toke pun dimarahin. Si toke bilang ketemu malu. Saya biasa lagi mungkin si toke itu lagi kode-kode pacarnya. Toke. Nah gitu loh. Lah kok si itu dilempar pakai sendok gitu loh. Saya sampai bilang yang saya kunjungi itu orang Anda stres. Anda lagi ngomong aja kali, tapi kok toke dimarahin. Dia marah toke gitu. Nah, Anda bagaimana? Anda marah dengan cicak? Anda marah dengan nyamuk? Itu karena emosi loh, hati-hati. Apalagi kalau sudah hidup Anda biasa-biasa, tiba-tiba ada pukul pintu, pukul jendela, apapun Anda pukul, hati-hati. Kejiwaan Anda sedang tidak baik-baik saja. Nah, serahkan segala kekhawatiran. Tahu tentang Yakub dan Esau? Yakub dan Esau itu kan saudara kembar, betul? Salah berarti. Enggak ada yang bilang betul nih. Yang menipu siapa? Yakub. Ketika Yakub melarikan diri, kemudian dia mau rekonsiliasi dengan kakaknya. Takut loh Yakub ini. Takut sekali. Ketakutannya adalah apa? Takutnya nanti kakaknya balas dendam. Takutnya nanti kan dia bawa istri, bawa anak-anaknya. Pokoknya ketakutannya sangat besar. Tetapi pada saat itu Esau ketika dia ditipu, pilihannya ada 1 dan 2. 1 sakit hati, 2 mengampuni. Awalnya dia memang sakit hati, betul. Tapi setelah sekian lama Esau
sudah melupakan, dia mengampuni apa yang dia lakukan. Dia memeluk adiknya, bahkan bilang, gak usah kasih apa-apa. Apa yang dikasih oleh Yakub? Dikirim dulu apa ternak-ternak supaya senang kakaknya. Kayak gak usah itu, kamu datang aja saya senang. Ini yang terjadi ketika orang memilih untuk mengampuni. Ada sukacita. Dia mau rekonsiliasi. Hari ini Anda mau rekonsiliasi dengan hidup Anda. Rekonsiliasi dengan diri Anda sendiri. Kemudian rekonsiliasi dengan orang-orang yang sudah menyakiti Anda. Maka Anda akan disembuhkan. Healing. Jadi ada healing terjadi. Anda tidak akan terhilang. Karena seperti ini. Ketika Esau merasa bahwa harusnya berkat itu untuk dia, dicuri oleh adiknya dengan cara yang licik. Ada sakit hati loh. Ada sakit hati. Tetapi ketika dia memilih untuk mengampuni, apa yang dia rasakan ketika adiknya pulang? Bersuka cita. Baca nanti cerita itu. Baca cerita bagaimana cerita ini sama dengan hidup kita. Awalnya kita sakit hati, betul. Tapi ketika kita memilih untuk mengampuni, kita bersuka cita. Ini yang disebut dengan disembuhkan. Tuhan mendekat kepada orang yang sakit hatinya. Kemudian Tuhan menyembuhkan dia. Setelah dia disembuhkan, Tuhan memelihara dia sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi hari ini jadilah orang-orang yang berbesar hati. Untuk disakiti boleh saja. Yang penting kita tidak memilih untuk merasa disakiti. Karena kita akan hidup di dalam dunia yang penuh dengan sakit hati, iri hati, mulutnya ngomong sembarangan, bahkan tidak menghargai apapun yang Anda lakukan. Tetapi ketika Tuhan mengatakan engkau istimewa dan Tuhan menghargai sekecil apapun usaha kita dalam hidup ini, itu yang terpenting. Jadi jangan memilih untuk sakit hati. Nah dari sini kita bisa melihat opsi. Opsinya itu adalah pilihannya. Apakah kita memilih untuk terpelihara atau kita terhilang? Jadi ini pilihan, dua pilihan ini selalu ada dua pilihan. Apa terpelihara atau kita terhilang? Nah, ada pertanyaan waktu itu dari seseorang mengatakan seperti ini, Bu, apa yang terjadi ketika seseorang memilih untuk sakit hati dan tidak mau mengampuni kemudian bercerai? Saya bilang, kenapa? Ini loh ada teman saya itu memilih bercerai. Alasannya apa? Dia nggak suka sama mas kawinnya, Bu. Loh, udah berapa lama menikah? Ya sudah hampir belasan tahun. Loh, kenapa kok udah belasan tahun baru ngomong mas kawin? Iya, soalnya mas kawin lagi. Katanya. Saya baru, mas kawin lagi. Saya pikir mas kawin zaman dulu kapan lalu kok baru diungkit sekarang. Kalau itu udah dijual sih, Bu, buat bayar utang. Tapi ini mas kawin lagi. Ya karena mereka bukan orang percaya, saya bilang, wah, bagaimana ya? Gini loh, saya bilang, di dalam pernikahan itu dua belah pihak bekerja sama. Jadi tidak bisa disalahkan satu pihak. Itu dua belah pihak. Ditanya dulu kenapa begitu. Dan itu harus cari tahu kenapa si masnya kawin lagi. Nah, kalau si masnya kawin lagi alasannya ya memang karena di sana mengizinkan, saya tidak tahu lagi. Saya bilang kan saya nggak bisa konsen ini. Nah, tapi di sini jangan ada yang mau mas kawin lagi ya, dilarang. Tidak boleh. Apapun yang sudah Tuhan berikan kepada Anda, yang dulunya seksi sekarang kayak buntelan, terima, ya. Karena buntelan itu yang sangat indah dalam hidup Anda. Jadi jangan berpikir mau retur atau tukar tambah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tidak ada retur barang, tidak ada tukar tambah. Apapun yang terjadi dengan suami Anda yang sekarang 6 month bentuknya, terima. Itu puji Tuhan. Atau istri Anda kayak buntelan, kan enak buat dipeluk-peluk jadi kuning. Nikmati saja itu. Buat yang jomblo, nikmati kejombloan Anda. Berdoa supaya tahun ini diberikan jodoh, amin. Ada yang jomblo senyum-senyum. Batuk saya. Nah, oke. 3 hal ini tadi saya harap kita bisa tahu. Yang pertama adalah bahwa kita memilih untuk bagaimana cara Tuhan menghadapi luka hati. Tuhan mendekatlah kepada Tuhan, jangan menjauh. Kedua, ketika Tuhan menyembuhkan, terima kesembuhan itu. Terima ketika Tuhan membalut luka, jangan menolak. Dan jangan order ketika balut luka itu dengan cara menyakiti
orang yang menyakiti kita. Bukan itu cara Tuhan. Dan yang ketiga, ketika Tuhan memelihara kita, hiduplah dalam pemeliharaan Tuhan. Karena orang-orang yang dipelihara Tuhan, hidupnya itu terjamin. Tidak akan meminta-minta, tidak akan dipermalukan. Dijamin hidupnya. Itu jaminan dari Tuhan. Jaminan dari Tuhan bukan kamu akan terus kaya, tidak. Kekayaan orang beriman adalah kekayaan dengan ucapan syukur. Makan tempe tok sama nasi, bersyukur. Itu kekayaan kita hingga hari ini. Naik motor bisa gelundung, itu kekayaan kita hari ini karena bisa bersyukur. Apapun yang penting bisa jalan, bisa dipakai. Yang motornya bunyinya udah kayak mau nyampe aja susah gitu. Kalau itu udah berkat Tuhan, terima. Yang penting kita kaya dengan ucapan syukur. Yang mau mengucap syukur hari ini angkat tangannya. Mengucap syukur buat suami Anda, mengucap syukur buat istri Anda, mengucap syukur buat keluarga Anda, mengucap syukur buat rumah Anda, mengucap syukur buat pekerjaan Anda, mengucap syukur karena Anda masih jomblo dan tidak akan jomblo tahun depan. Amin. Amin. Saya mau yang jomblo selama ini. Amin. Malu. Jangan malu jadi jomblo. Jomblo itu sebenarnya orang-orang yang disisikan Tuhan adalah jomblo-jomblo berkualitas. Yang menikah di bawah 25 tahun itu kurang berkualitas. Berarti kurang matang. Tapi di usia 29 ke atas itu berkualitas. Amin. Bisa mengatur keuangan, bisa masak, gak kabur dari rumah. Oke, saya berharap firman hari ini bisa mengajarkan kita bagaimana ketika kita menguasai. Tidak ada orang yang tidak bisa menahan diri untuk menyakiti kita, tapi kita yang mengontrol diri kita untuk boleh mengikut caranya Tuhan. Ketika orang menyakiti kita, ada dunia yang menyakiti kita, kita memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Kita memilih untuk disembuhkan oleh Tuhan, dan kita memilih untuk dipelihara oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.